Selamat datang di Kopi Korea. Selamat datang di Kopi Korea. Selamat datang di Kopi Korea. Welcome to Kopi Korea. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di Kopi Korea Online Service. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan tidak boleh padam. Sebelum memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, selama waktu yang belum bisa ditentukan, kita akan melakukan ibadah secara online. Bagi teman-teman yang ingin terlibat atau memiliki ide konsep mengenai ibadah ini, kalian bisa sampaikan kepada kakak-kakak pembimbing. Yang kedua, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih, teman-teman bisa memasukkan amplop persembahan di kotak yang ada di depan kantor TU gereja pada saat jam kerja. Atau bisa juga via transfer melalui rekening yang tertera di bawah. Dan terima kasih atas persembahan teman-teman. Oke, mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Satu waktu yang indah kami boleh berkumpul meskipun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi biarlah Tuhan ibadah kami hari ini, kami percaya hadirat-Mu tidak terpisahkan, tidak dihalangi oleh jarak dan waktu.
Kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini boleh tetap merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh memuji menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami diberikan tanah hati yang subur untuk dengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati setiap yang melayani Tuhan, Engkau yang pakai mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami mau memulai ibadah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enjoy the service and God bless you. Shalom. Shalom. Ya, udah lama ya kita nggak bertemu. Tapi puji Tuhan di kesempatan kali ini kita masih diberi waktu untuk bisa bertemu. Walaupun dari online, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati diri kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita sama-sama pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
juga menganjurkan untuk di rumah. Puji Tuhan, saya masih bisa mengerjakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dan Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menjagai, sehingga saya juga bisa menyelesaikan tugas akhir di sekolah dan bisa naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Itu juga semua karena anugerah Tuhan yang bisa kita dapat adalah walaupun sekalipun kita ada di pandemi ini dan tidak bisa melaksanakan aktivitas kita secara normal, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan ya, semoga sharing dari Felicia ini bisa menjadi semangat kita untuk tetap semangat, tetap produktif walaupun di rumah saja. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita pujikan tas detik pun. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku kan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa yang setia, tak pernah sedih Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Saatnya kita mendengarkan sabda dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pusian.
Ya saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau juga yang terus menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Bawa kami untuk memahami firman-Mu. Bukakan hati pikiran kami untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukakanlah setiap hal yang tidak kami mengerti, sehingga kami sungguh-sungguh bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online pada saat ini. Diberkatilah kami semua dengan bagian kami masing-masing. Kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saya percaya teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, meskipun kita harus berbeda tempat, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, bukan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-22. Masih satu rentetan dengan kesaksian dari Felicia bahwa kaum muda harus produktif. Saya akan membacakan dari Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, menjadi produktif bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Produktif itu berarti menghasilkan sesuatu yang bermakna, baik itu dalam proses waktu yang sedikit, tapi juga berkesinambungan di dalam kehidupan. Paulus ketika dia menyampaikan tentang tulisan ini kepada jemaat di Filipi, dia tahu bahwa masa-masa hidupnya sudah akan berakhir. Karena dia kemungkinan kalau tidak dibebaskan dari penjara Romawi, maka dia akan dijatuhi hukuman mati. Dia tahu betul bahwa kesempatannya untuk hidup tidak lama lagi. Tetapi pertanyaannya buat kita, apakah kita sekarang juga ada yang tahu seberapa lama kesempatan kehidupan kita? Tentu tidak ada ya. Oleh sebab itu, mari mencontoh Paulus yang meskipun maut itu sudah di hadapan dia dan dia sangat tahu, tetapi dia katakan, tapi aku tahu bahwa kalau aku hidup sekarang ini, maka aku harus bekerja menghasilkan buah. Selama pandemi ini saudara, kita semua diwajibkan untuk di rumah saja. Kalaupun kita harus beraktivitas keluar, banyak protokoler yang harus kita penuhi supaya kita tetap aman, menjaga diri kita, bahkan juga menjaga orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi tidak jarang kita lihat di sekitar kita, ada saja orang-orang yang dengan alasan masing-masing tidak mematuhi protokoler yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita tidak terlalu pusing saja dengan apa yang mereka lakukan, tapi mari kita berfokus tentang apa yang harus saya lakukan ketika pandemi ini, ketika saya harus di rumah, ketika ibadah pun kita nggak boleh bersama-sama, harus ada jarak-jarak yang kita atur supaya tetap bisa bersama-sama, kebersihan, kesehatan semua harus dijaga dengan baik. Tetapi untuk produktif, untuk menghasilkan sesuatu, harus ada yang namanya dasar. Yohanes 15 ayat ke-5 dikatakan bahwa kalau kita mau berbuah, maka kita harus menempel pada pohon kita. Pohon iman kita hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Oleh sebab itu kalau kita mau berbuah saudara, kita harus menempel dengan Kristus. Dengan cara apa? Mari semasa pandemi ini, banyak waktu yang membawa kita untuk bisa mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Yuk kita bangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, dengan lebih antusias membaca firman Tuhan, lebih antusias punya waktu saat teduh secara pribadi maupun keluarga. Ada quality time yang kita adakan bersama-sama dengan keluarga. Apalagi bersukacita, bulan Juli ini saudara, Sinode GKMI merayakan bulan keluarga. Dan produktif bukan dalam artian produktif yang negatif, maksudnya kita menghasilkan sesuatu demi diri kita sendiri, bukan. Tetapi produktif ini adalah bagaimana kita bisa bermakna bagi orang lain. Yang pertama adalah bagi keluarga kita, dan yang berikutnya bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga tujuannya hanya satu saudara, hidup produktif untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat hidup produktif anak muda, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responi dengan pujian, kita mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau terus bekerja. Oleh sebab itu Engkau juga mau bahwa kami setiap anak muda dimanapun kami berada, Engkau mau supaya hidup kami produktif. Pertama-tama untuk diri kami sendiri, tetapi kemudian kami mau melakukan dengan orang-orang terdekat kami. Melalui keluarga kami belajar banyak hal, supaya hidup kami selama masih ada kesempatan, maka kami sungguh-sungguh menjadi anak muda yang optimal, mengefektifkan setiap waktu yang Tuhan berikan, meskipun saat ini kami terkendala oleh pandemi corona. Tetapi kami tahu bahwa untuk menghasilkan buah bukanlah sebuah proses yang mudah. Kami tahu ketika bersama-sama dengan Tuhan, maka ada jatuh bangun yang kami lalui, tetapi selalu ada kekuatan dan penyertaan daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah segala apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau Allah yang turun tangan untuk menolongnya. Engkau Allah yang akan memberikan mereka kelegaan di dalam pergumulan kita sebagai anak muda. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memulai sekolah secara online, baik yang SMP, SMA, juga kakak-kakak yang kuliah. Mungkin saat ini masih masa-masa libur. Tuhan juga yang akan menolong baik yang di kota Jepara maupun yang di luar kota, supaya berkat Tuhan tercurah atas kami. Dan kami rindu supaya ibadah kami untuk ke depan senantiasa nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saat ini kami mau menerima berkat Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam putranya Kristus Yesus, persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan bersaat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.